Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan sebuah kisah imajiner. Ada sepasang suami istri. Sepasang suami istri ini termasuk keluarga yang salihah, yang suaminya orang baik-baik, demikian juga istrinya orang baik-baik. Singkat cerita, pasangan ini sudah meninggal dunia. Di hari akhir, di hari hisab, suaminya ini katakanlah namanya Jamilun. Jamilun ini di hari hisab melihat istrinya sudah masuk, berada di dalam surga. Lah si Kang Jamilun ini masih di luar surga, masih belum selesai, bahkan masih menanti saat-saat dihisab amal baik dan buruknya oleh Allah Ta'ala. Setelah melihat istrinya sudah berada di surga ini, si Jamilun ini merasa diperlakukan tidak adil oleh Allah. Sehingga saat itu dia ini, Kang Jamilun ini, protes kepada Allah Ta'ala. Protesnya begini: ya Allah, istri saya ini sudah masuk surga. Dia sudah menikmati segala kenikmatan yang ada di dalam surgamu. Sementara saya selaku seorang suami yang memimpin sebagai pimpinan keluarga kami masih ada di luar, belum masuk ke surga. Bahkan saya sekarang lagi menanti giliran untuk dihisab. Kira-kira begitu protesnya si Jamilun. Bahkan dia merincikan, di depan Allah sambil menghitung amal-amal baiknya yang menggunung. Karena Kang Jamilun ini aktivis. Saat hidupnya dia aktivis di sosial masyarakat, di masjid, di madrasah, di yayasan, di organisasi kemasyarakatan, itu aktif sekali. Bahkan dia juga mengisi pengajian di musola. Ini Kang Jamilun ini memang kiai lah, kiai, sekalipun di kampungan itu kiai lah. Dia rincikan di depan Allah Ta'ala, sepertinya membanggakan lah, dengan nada-nada yang protes. Kemudian oleh Allah Ta'ala dijawab, wahai Jamilun, protes Anda saya terima. Perlu saya sampaikan kepada kamu sekarang, Jamilun,
istri kamu sekarang sudah ada di surga. Kenapa? Kamu tahu? Jelas kamu tidak tahu. Kata Tuhan begitu, kata Allah Ta'ala begitu. Kemudian Allah ini melanjutkan ucapannya kepada si Jamilun. Istri kamu selama hidup di dunia itu hebatnya melebihi kamu, wahai Jamilun. Kenapa? Karena dia itu menjaga dirimu. Pertama ini, menjaga dirimu dari perbuatan-perbuatan tercela. Dari perbuatan-perbuatan tercela. Sehingga patut dia itu masuk surga lebih dahulu daripada engkau, Jamilun. Anda, Jamilun, saat hidup di dunia, andaikan tidak ada istrimu, maka kamu akan tidak bisa mengendalikan keinginan-keinginan syahwatmu. Ya. Kamu terpelihara saat hidup di dunia, bisa menahan matamu, ya, tidak melirik wanita sana, tidak melirik wanita sini. Itu karena kerajinan, keteguhan istri kamu. Saat kamu membutuhkan kepada istrimu tidak pernah menolak. Istrimu tidak pernah menolak. Ini bukti amal mulia dari istrimu. Karena kamu bisa terpelihara dari perbuatan-perbuatan tercela, terutama yang terkait dengan wanita. Itu kemuliaan kamu dapat karena kesetiaan istri kamu. Maka pantaslah kalau kemudian kamu harus bersabar lebih dahulu, kemudian sekarang istri kamu sudah berada di surga. Artinya apa? Istrimu ternyata satu-satunya orang yang bisa menjaga kamu dari perbuatan-perbuatan tercela itu. Dengan penjelasan Allah Ta'ala secara gamblang di depan Kang Jamilun akhirnya menunduk. Sepertinya Kang Jamilun ini merasa bersalah karena dia mengaku seakan-akan lebih hebat dari istrinya. Jadi Kang Jamilun terdiam 1000 bahasa. Saudara-saudaraku yang saya cintai, dalam kisah imajiner ini bisa kita petik satu, bahwa Allah itu menilai perbuatan ini dari sebuah kualitas niatnya. Jangan kita pandang orang yang nampak kurang berkiprah di masyarakat.
kita pandang mandul, tidak produktif, kemudian sekaligus kita vonis, kita vonis di akhirat kelak surganya mesti belakangan. Satu. Yang kedua, ternyata sebaik apapun perbuatan kita di dunia ini tidak bisa melepaskan dari sebuah jasa bantuan orang lain, sekalipun tidak langsung. Artinya, ketika kita bisa bersedekah dengan jumlah yang banyak, itu artinya kita tidak bisa bersedekah dengan jumlah yang banyak itu tanpa kita bekerja lebih dahulu. Ketika kita kerja itu, kita membutuhkan mitra kerja yang baik, yang jujur, yang punya komitmen tinggi. Andaikan kita dalam bekerja tidak punya mitra kerja yang baik, semua curang, semua tidak jujur, semua tidak produktif, masa iya kita bisa punya penghasilan banyak yang kemudian untuk bisa kita sedekahkan? Nah, ini sama seperti pasangan suami istri. Seorang suami bisa aktif di masyarakat, itu tidak lepas dari perjuangan seorang istri. Bagaimana di rumah dia harus mengurus anak putra putrinya. Jadi kira-kira begitu. Artinya sebaik apapun yang kita lakukan, amal apapun yang kita lakukan, yang baik-baik itu tak akan terwujud manakala tidak ada pendampingan orang-orang di sekitar kita, termasuk istri kita. Demikian juga sebaliknya, seorang istri juga demikian. Jadi yang ketiga, orang ini ada ketergantungan kepada orang lain. Makanya kita harus juga pandai-pandai bersyukur kepada orang lain. Kira-kira demikian saudara, kesimpulan dari sebuah kisah imajiner. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan kita tergolong orang-orang yang cerdas dalam menerangkan, dalam menjelaskan detailnya perbuatan kita, sehingga kita tidak melupakan mereka yang ada di sekitar kita. Kita harus selalu berterima kasih kepada mereka. Sekian, al-afwa minkum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.